Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia mengenal keberadaan kekristenan karena kasih yang dinyatakan. Tetapi walaupun demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang hari ini hidup tanpa kasih. Kasih menjadi sulit untuk dilakukan. Kasih menjadi eksklusif untuk dilakukan. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki begitu banyak kepahitan. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini begitu banyak memiliki yang namanya Bapak Ibu kesulitan untuk mengampuni. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini memiliki kesulitan untuk mengasihi sesamanya. Ada banyak orang Kristen yang mudah marah. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini mudah tersinggung. Ada begitu banyak orang Kristen yang hari ini begitu sulit untuk menerapkan yang namanya kasih. Banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang luar biasa. Sudah kurang lebih Bapak Ibu 7 bulan tersandra atau terkurung di dalam rumah dan tidak keluar Bapak Ibu. Ada begitu banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Antara suami dan istri. Antara istri dan suami. Antara suami dan anak. Antara istri dan anak. Padahal kita tahu bahwa kasih adalah merupakan salah satu ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Kasih akhirnya menjadi apa Bapak Ibu? Kasih akhirnya menjadi basa-basi. Ini menjadi pemandangan yang tidak hanya terjadi di dalam gereja Tuhan, tetapi juga terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen. Banyak orang Kristen hari ini mencoba untuk apa? Menuntut haknya dari suaminya. Istri menuntut haknya dari suaminya. Suami menuntut hak dari istri. Begitupun sebaliknya anak-anak. Sehingga di sana sini Bapak Ibu kita melihat terjadi konflik. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat mengapa Bapak Ibu. Mengapa sampai orang Kristen yang identik dengan kasih hari ini Bapak Ibu menjalankan gaya hidup kasih yang pura-pura. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hingga hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang identik dengan kasih, tetapi justru menjalankan praktek hidupnya dengan kasih yang pura-pura. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, poin yang pertama Bapak Ibu, mengapa sehingga banyak orang Kristen hari ini menjalankan gaya hidup kasih yang pura-pura? Karena tidak mengenal kasih yang sejati. Jadi poin yang pertama Kristus, ini yang harus kita lihat, tidak mengenal Bapak Ibu sumber kasih sejati itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-9a, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kita melihat poin yang pertama, mengapa begitu banyak orang Kristen hari ini menjalani gaya hidup kasih yang pura-pura, karena tidak mengenal sumber kasih sejati itu. Kita sebagai orang yang sudah percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terjebak dengan rutinitas. Kasih firman Tuhan berkata bahwa kasih semakin hari semakin dingin. Tantangan, pergumulan, permasalahan hidup yang datang silih berganti dalam hidup kita. Manusia menjadi egosentris, manusia menjadi mementingkan dirinya sendiri. Bahkan orang Kristen yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus sejati menjadi egois, menjadi mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan suaminya, tidak peduli dengan anak-anaknya, tidak peduli dengan tetangganya, sahabatnya, rekannya, dan lain sebagainya. Karena berbagai alasan yang dibangun, karena berbagai persepsi yang dibangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan sumber kasih sejati Bapak Ibu, itu akan menolong saya, akan memampukan saya dan Bapak saudara sekalian untuk terus saling mengasihi. Jadi kita lihat pengenalan yang pertama, kita harus mengenal sumber kasih sejati yaitu Bapa itu sendiri.
Bapa yang luar biasa, pencipta alam semesta, Khalik langit semesta, bahkan yang mendesain diri dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah satu-satunya pencetus kasih sejati. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 yang ayat yang ke-16, di sana dengan jelas firman Tuhan. Haba ala kula nasli darajati fabadala ibnahu al-wahida likai layah lika kulaman ala dia yu'min bihi. Artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Landasan kasih Bapa ini, kalau kita mengenal sumber kasih sejati yang didatangkan, yang diinisiasi oleh Bapa itu sendiri, maka saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan tetap enjoy, akan tetap menjalankan kasih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Yunani, di sana Bapak Ibu terdapat 4 kata untuk kasih ini. Ada kasih yang pertama itu Bapak Ibu yang disebut dengan kasih storge. Kasih storge ini berbicara tentang kasih kekeluargaan. Kasih di antara suami, istri, dan anak-anak. Ini adalah kasih storge. Jadi kasih di antara keluarga, inti satu dengan yang lain. Tetapi kita juga melihat ada padanan kata yang lain, yaitu kasih, tentang kasih. Ini berbicara tentang kasih filia, kasih persaudaraan. Jadi tingkatan kasih storge ketika kita lakukan di dalam rumah tangga kita, saling mengasihi antara suami, istri, dan anak-anak, dan suami, istri, maka itu akan terpencar keluar sehingga kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Ini yang disebut dengan kasih filia, kasih persaudaraan, kasih di antara sesama saudara seiman. Ketika kasih ini terjadi Bapak Ibu, maka kita juga akan melihat kasih selanjutnya, yaitu Bapak Ibu, yaitu kasih eros. Kasih yang dilandasi dengan cinta. Nah, kasih eros ini adalah kasih antara pasangan muda-mudi. Bapak Ibu, suka sama suka. Bapak Ibu, satu dengan yang lain. Didasari karena kasih eros. Seringkali kasih eros ini juga diartikan sebagai kasih yang didasari pada hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketiga poin ini Bapak Ibu diikat dengan satu kata, yaitu kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tak bersyarat. Dalam bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ke-10, kita melihat di sini kasih agape. Kalimat yang digunakan di sana Bapak Ibu adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat. Ketiga poin tadi di atas, yaitu kasih storge, kasih filia, kasih eros, ini diikat oleh kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang kasih yang tampak pamrih. Jadi kita melihat bagaimana Allah Bapa melihat dunia yang penuh dengan dosa, melihat dunia yang penuh dengan keberdosaan, melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, melihat dunia yang penuh dengan morat-marit karena keberdosaan manusia. Dia sendiri mengambil inisiatif, mengutus anaknya, mengirimkan anaknya, mengaruniakan anaknya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang di sana Bapak Ibu begitu luar biasa. Anak bungsu seorang papa tetap merindukan
Secara manusia anak ini sangat tidak beretika. Secara manusia anak ini tidak bermoral. Secara manusia anak ini tidak beradab. Tetapi papa, hati seorang papa, dia mau memberi. Hati seorang papa, dia mau memberi sesuatu bagi anaknya ini. Sekalipun anak ini menyalahgunakan semua harta benda yang dipercayakan oleh papanya. Jadi ketika kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kerinduan hati seorang papa. Hati seorang bapa. Anaknya ini sudah pergi tetapi hati papanya tetap merindukan. Inisiatif untuk kembali kepada papanya. Dia berkata, aku akan kembali kepada papaku. Aku akan mengakui segala dosaku. Aku akan mengakui segala pelanggaranku. Aku akan mengakui segala pemberontakanku. Dan aku akan meminta kepada papaku supaya aku menjadi salah satu bawahan dari papaku. Tetapi kita lihat respon yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Ketika anak ini kembali, papanya menantikan dia. Ada kerinduan yang begitu luar biasa, dia tetap menantikan anaknya. Anaknya datang, Bapak Ibu. Melakukan hal yang sama, berlutut bersimpu di papanya. Papanya justru merangkul dia. Jadi ini hati seorang papa. Jadi ini yang disebut dengan kasih. Kasih yang tak bersyarat. Papanya merangkul dia, papanya melupakan semua kesalahan yang dia lakukan. Papanya melupakan semua hal yang dia lakukan kepada papanya. Dia merangkulnya, bahkan dia meminta anak orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mengenakan kepadanya pakaian yang baru. Membersihkan dia, melupakannya, melupakan semua masa lalunya. Nah ini kasih yang disebut dengan kasih agape. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang kasih Bapa. Ini kasih yang apa Bapak Ibu? Kasih yang rela berkorban. Jadi kasih Bapa, kita berbicara tentang kasih Bapa adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang tidak dia memberi tetapi tidak mengharap kembali. Banyaknya kekecewaan di dalam rumah tangga, banyaknya luka di dalam rumah tangga, banyaknya suami istri saling melukai satu dengan yang lain. Anak melukai papa, papa melukai anak, ibu melukai anak. Begitupun sebaliknya anak melukai ibu karena tidak hadirnya kasih agape di dalam rumah tangganya. Karena apa? Kasihnya bukan kasih yang rela berkorban, tetapi kasih yang menuntut balasan. Sore hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, kasih Bapa adalah kasih yang rela memberi. Sekalipun tidak dihargai, sekalipun tidak dianggap, sekalipun mungkin dilecehkan, sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin bertolak belakang dengan budaya dan adat istiadat. Nah ketika kita hadirkan kasih agape ini dalam hidup kita, dengan rela memberi, tanpa mengharapkan kembali, maka kita akan melihat bagaimana rumah tangga kita itu menjadi aman dan tentram. Kasih Bapa adalah kasih yang juga merangkul. Kalau kita lihat dari Lukas pasal yang ke-15 tadi, kasih Allah Bapa adalah kasih yang merangkul, bukan kasih yang menolak. Seringkali di dalam rumah tangga kita ada kesalahan, ada kekurangan, ada keterbatasan kita sebagai manusia. Suami memiliki keterbatasan, istri pun memiliki yang namanya kekurangan, keterbatasan. Seringkali kekurangan, keterbatasan yang kita miliki, seringkali menimbulkan yang namanya pertikaian, seringkali menimbulkan yang namanya luka, seringkali menimbulkan yang namanya gesekan. Sehingga kita satu dengan yang lain saling menyakiti, satu dengan yang lain saling melukai. Sehingga kita dengan satu dengan yang lain saling tersinggung. Tetapi saya mau katakan kepada kita sore hari ini, kasih yang tidak pura-pura adalah ketika kita mengenal sumber kasih sejati, yaitu Bapa itu sendiri. Dan menerapkan prinsip-prinsip kasih Bapa itu di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam aktivitas kita. Dengan apa? Kasih yang merangkul. Jadi mari kita rangkul ketika ada kesalahan di dalam rumah tangga, itu manusiawi Bapak Ibu. Mari kita perbaiki, bukan kita peruncing, bukan kita perbesar. Tetapi bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian berperan sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pemuda remaja. Kita di tempat di mana kita bekerja, kita bertetangga, kita saling merangkul satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak terluka, sehingga kita tidak tersakiti.
Kasih Bapa juga bukan hanya sekedar itu. Kasih Bapa adalah kasih yang rela, Bapak Ibu, memberi hidup. Bukan Bapak Ibu, bukan mematikan, tetapi memberi hidup. Jadi keberadaan kasih Bapa ini memberi hidup. Terlepas dari kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Kita mau belajar pola dan standar yang alkitabiah, standar kebenaran firman Tuhan, yang harus kita jalani, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita praktikkan, ini yang harus kita lakukan dari hari ke hari, dari masa ke masa. Kita juga mau melihat kasih Allah Bapa adalah kasih yang juga memulihkan. Bukan melukai, bukan mengungkit, bukan menyalahkan, bukan memojokkan, tetapi memulihkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa terjadinya kepura-puraan di dalam kasih? Banyak orang Kristen hari ini memiliki gaya hidup kasih yang berpura-pura. Karena apa Bapak Ibu? Dia tidak menyatakan kasih Bapa yang memulihkan. Kehadiran saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ketika ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan dari pasangan kita, sahabat kita, rekan kita, kehadiran kita di sana adalah untuk merangkul, untuk memulihkan. Itu yang diajarkan. Itu yang diberikan oleh Bapa. Tetapi juga kasih Bapa yang lain yang saya catat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Bapa adalah kasih yang juga menerima kita seutuhnya. Kasih Bapa, kasih yang menerima kita seutuhnya. Kasih Bapa, kasih yang menerima kita tanpa pamrih. Kasih Bapa adalah kasih yang menerima kita tanpa melihat kelemahan kita, tanpa melihat keterbatasan kita, tanpa melihat kekurangan kita, tanpa melihat cacat celahnya hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini juga yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai seorang yang sudah dipercayai oleh Tuhan. Ketika ini ada di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka percayalah, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dimampukan untuk terus mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, teman kita, sahabat kita. Jadi ini Bapak Ibu, jadi cukup dalam ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 15, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketidakhadiran atau gaya hidup kepura-puraan karena tidak hadirnya kasih agape. Kasih Bapa di dalam diri dan kehidupan saya dan Bapak. Kasih kita ini tidak terjebak di dalam kepura-puraan, tidak terjebak di dalam yang namanya kemunafikan. Maka mau nggak mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti, memahami kasih Allah Bapa. Kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi tapi tidak pernah mengharapkan kembali. Ketika ini ada, ketika ini kita hadirkan di dalam rumah tangga kita, maka kita akan melihat berbagai macam hal yang terjadi dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang menghadirkan surga, tidak hanya bagi hidup kita, tetapi juga bagi tetangga kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu di dalam Matius pasal 22, nanti Bapak Ibu silahkan baca di rumah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Dengan jelas di sana Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, hukum yang apa? Hukum mana yang terutama dan yang paling penting dan yang terutama yang harus ditegakkan di dalam rumah tangga Kristen atau kehidupan Kristen? Di sana firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerti konsep ini di dalam hidup kita, maka kita akan meminimalisir setiap masalah, pergumulan, persoalan yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tanggalkan kasih yang pura-pura. Banyak orang hari ini terjebak dengan yang namanya topeng atau hipokrit. Hipokrit ini artinya banyak orang yang hari ini hidup dengan gaya hidup hipokrit. Artinya gaya hidup bertopeng. Mengasihi hanya di mulut, tetapi Bapak Ibu tidak mengasihi di dalam tindakan dan perbuatan. Bapa yang luar biasa, yang menginisiasi segala sesuatu. Dia mengasihi tidak hanya sekedar omdo, tetapi dia mewujud nyatakan dengan mengorbankan, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita bisa menikmati kasihnya hingga hari ini.
Jadi ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hari ini banyak orang Kristen hidup dengan gaya hidup pura-pura, kasih yang pura-pura di tengah-tengah dunia. Dari bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa begitu banyak orang hari ini menjalani gaya hidup kasih yang pura-pura di luar sana? Karena Bapak Ibu, mereka tidak pernah mengalami kasih abadi atau kasih sejati itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kita, mengapa banyak orang Kristen hari ini tetap menjalani gaya hidup kasih yang pura-pura? Karena tidak mengalami kasih sejati. Di ayat ke-9b. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes dengan jelas di sana menulis, tinggallah di dalam kasihku. Jadi Rasul Yohanes mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, supaya kita tidak hidup di dalam kasih yang pura-pura atau hipokrit, atau hidup bertopeng Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dia akan hidup dengan berbagai macam kepalsuan. Orang yang tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, dia akan hidup dengan kasih yang munafik. Di mulut berkata lain, tetapi dalam sikap, tindakan, dan perbuatan berkata lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar Yohanes Bapak Ibu. Yohanes begitu luar biasa. Yohanes adalah seorang yang mengalami arti kasih Bapa itu sendiri. Tetapi dia tidak hanya sekedar mengalami, tetapi dia juga merasakan kasih Bapa itu sendiri. Dan dia menyadari dengan sepenuhnya bahwa dia hanya bisa melakukan kasih agape. Dia hanya bisa melakukan kasih yang tidak pura-pura. Ketika dia terhisap, ketika dia tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang keempat, di sana kalau kita baca Bapak Ibu Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Di sana dengan jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau supaya betul-betul tidak menjalani gaya hidup kasih yang berpura-pura di tengah-tengah dunia, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada cara lain. Kita harus tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sendiri, firman Tuhan dengan jelas di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi yang kita bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Landasan dasarnya jelas. Karena Bapa mengasihi Yesus, maka Yesus juga sama mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama kita, Bapak Ibu, maaf, kita terbatas di dalam segala hal. Dunia hari ini Bapak Ibu di luar sana mengajarkan Bapak Ibu kasih yang bertolak belakang dengan apa yang hari ini kita jalani. Banyak orang hari ini Bapak Ibu mengalami begitu banyak masalah, tekanan di dalam rumah tangga. Karena apa Bapak Ibu? Mereka berpendapat demikian. Jikalau kamu mengasihi saya, jikalau dia mengasihi saya, maka saya akan mengasihi dia. Jikalau dia mengasihi, dia mengampuni saya, maka saya akan mengampuni dia. Jikalau dia berbuat baik dengan saya, maka saya akan berbuat baik dengan dia. Jikalau suami saya, jikalau istri saya mengasihi saya, memperlakukan saya dengan baik, mengikuti segala sesuatu yang saya inginkan, maka saya pun akan melakukan hal yang sama. Ini standar nilai dunia Bapak Ibu. Standar nilai dunia, kalau kita melakukan yang baik, maka kita juga diajar untuk apa? Melakukan yang baik. Tetapi kalau orang tidak melakukan yang terbaik bagi kita, maka kita harus membalas jauh lebih dari yang orang dunia lakukan. Tetapi firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjadi role model saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita tidak terjebak dalam kasih yang saling tuntut-menuntut, kasih yang saling menghakimi, kasih yang saling Bapak Ibu
menjudgment, kasih yang saling menuntut, maka kita harus mengikuti pola yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Yesus ketika dia ada di atas kayu salib, Bapak Ibu. Luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini juga Bapak Ibu, jadi role model. Ada role model yang harus menjadi pegangan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita tidak terjebak dalam kasih yang pura-pura, yaitu tinggal di dalam kasih yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Saya mau bacakan di dalam Yohanes pasal 13. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu, ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Ini adalah merupakan perintah. Perintah Bapak Ibu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perintah yang kita terima dari Yesus. Kita harus saling mengasihi. Landasan dasarnya karena apa? Yesus telah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya ada lagu yang sering kali kita nyanyikan bersama-sama. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan ini Bapak Ibu. Kita nyanyikan ini setiap saat, setiap waktu. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu ini tidak hanya sekedar kita nyanyikan. Tidak hanya sekedar indah di suara, tetapi harus betul juga indah di dalam tindakan kita. Indah di dalam sikap kita. Indah di dalam semua tindak tanduk yang kita lakukan. Suami kepada istri, istri kepada suami. Jadi ini yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengampuni, lagu itu juga mengajarkan kepada kita mengampuni, mengampuni lebih sungguh, dan seterusnya. Melayani, melayani lebih sungguh, dan seterusnya. Kita diajarkan Bapak Ibu. Semua ini hanya dapat dan akan kita lakukan ketika kita tinggal di dalam kasih yang sejati. Tanpa itu, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mampu menjalankan kasih agape itu sendiri. John Mayer, Bapak Ibu, John Mayer ini adalah seorang penulis lagu. Di dalam lagunya dia berkata, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia berkata love is affair. Dia berkata bahwa love is affair. Artinya apa Bapak Ibu? Kasih itu adalah kata kerja. Kalau kita terjemahkan secara literal, kasih itu ada kata kerja. Jadi kasih itu tidak hanya sekedar kita ngomong di bibir. Saya sering kali Bapak Ibu yang terjadi dengan istri saya mengasihi istri, saya mengasihi kamu. Tetapi dalam sikap saya Bapak Ibu, hingga hari ini masih terus berproses. Hingga hari ini masih terus berproses. Saya berkata, saya mengasihi kamu. Tetapi kenapa kamu begini? Bapak Ibu sering kali sadar tidak sadar terlintas. Saya berpikir saya mengasihi istri saya. Tetapi kasih yang saya lakukan Bapak Ibu, kasih yang bersyarat. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini buat kamu. Sebagai wujud cinta saya, sebagai wujud kasih saya kepada kamu. Tetapi kenapa kamu begini? Bapak Ibu akhirnya apa terjadi yang namanya apa? Konflik di dalam rumah tangga saya dan istri. Hanya masalah kecil Bapak Ibu. Karena saya berkata saya sudah lakukan ini, lakukan ini. Sadar tidak sadar Bapak Ibu. Kasih yang saya lakukan adalah kasih yang menuntut balasan. Jadi kita Bapak Ibu, kasih yang sejati Bapak Ibu. Betul-betul itu ketika kita tinggal terhisap di dalam kasih Yesus Kristus. Jadi itu poin yang kedua Bapak Ibu yang harus kita praktikkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bila kita ingin melihat hari-hari hidup kita ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada buah-buah roh itu terpencar di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa begitu banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu hidup di dalam kasih yang berpura-pura? Ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Karena apa? Salah memaknai Bapak Ibu. Karena apa? Memiliki konsep yang salah tentang kasih. Memiliki konsep yang salah tentang kasih.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki konsep yang salah tentang kasih, ini menjadi bumerang, ini menjadi petaka di dalam rumah tangga, di dalam tugas tanggung jawab apapun yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Jadi ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kata kuncinya di sini Bapak Ibu, menuruti perintahku. Kata kuncinya di sini. Jadi menuruti perintah siapa? Perintah Bapa, perintah Yesus. Konsep yang salah hari ini Bapak Ibu yang dipraktikkan di tengah-tengah dunia ini adalah apa Bapak Ibu? Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan titah dan perintah Tuhan. Kita mengasihi Bapak Ibu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup, tetapi dasarnya karena Allah sendiri telah terlebih dahulu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita tanamkan di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita, dan akhirnya keluar melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita. Landasan dasar ini Bapak Ibu yang harus kita pegang, yang harus kita miliki. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-12, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, saya mau bacakan buat kita sekalian, sehingga kita memiliki paradigma yang sama Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Saya ini ya Bapak Ibu, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Landasan dasarnya yang harus kita miliki. Kita mengasihi Bapak Ibu. Secara manusia kita terbatas dalam segala hal. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan mampu mengasihi musuh kita. Kita tidak akan mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang sudah menipu kita, orang-orang yang berbohong kepada kita, orang-orang yang tidak menepati janji kepada kita. Kita hanya mampu mengasihi karena kita punya konsep yang benar. Bahwa karena Allah telah melakukan itu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sebagai seorang murid Kristus sejati, kita harus tetap melakukan kasih. Karena landasannya jelas. Kita mengasihi kita. Jadi ini penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-20 firman Tuhan di sana berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengasihi sesama kita mengasihi istri kita mengasihi anak kita mengasihi suami kita mengasihi bos kita mengasihi keluarga kita, papa kita, mama kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita, tetapi kita tetap membenci mereka Bapak Ibu, maka firman Tuhan berkata kita adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang lain. Bagaimana kita berkata bahwa kita mengasihi dia, tetapi kita membenci dia. Bahkan lebih ekstrim lagi firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Wong suami kita, istri kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, yang hari-hari kita jumpai, yang hari-hari kita temui, kita tidak mengasihi mereka. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita mengasihi Allah? Firman Tuhan dengan jelas. Bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Allah? Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas. Dilihatnya tidak mungkin kita mengasihi Allah. Yang kelihatan saja kita nggak mengasihi. Bagaimana mungkin kita berkata kita mengasihi Allah? Ada begitu banyak orang yang hari ini begitu luar biasa Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan berapi-api. Khotbah tentang kasih berapi-api. Tetapi dunia hari ini di mana kita tinggal, dunia di mana hari ini kita hidup Bapak Ibu, membutuhkan kasih ini. Kasih ini harus betul-betul direalisasikan dalam tindakan konkret. Kasih ini harus betul-betul direalisasikan dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Banyak orang berkata, Pak Misrai terlalu berat. Sulit Pak Misrai untuk dilakukan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sulit bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian
tidak melakukan, maka hal itu akan tetap menjadi sulit. Bagaimana supaya tidak sulit? Satu-satunya langkah adalah kita melakukan. Melakukan kasih itu Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kasih itu Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Di dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Akan mengalir aliran-aliran air kehidupan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dalam 1 Korintus pasal 13. Ini kasih Bapak Ibu yang harus real. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh Bapak Ibu. Supaya kita sama-sama, ini kasih. Jadi ini perintah Bapak Ibu. Perintah yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita lakukan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kasih ini harus terus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat yang keempat Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Ini kasih. Kasih itu sabar, Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Suami kita mungkin membuat kita dongkol. Istri kita mungkin membuat kita dongkol. Anak kita mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Kasih itu harus sabar. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan, kasih itu sabar. Sabar sejauh mana? Sabar sejauh dan seluas kasih yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhan. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu harus murah hati, Bapak Ibu. Kasih itu apa? Ia tidak cemburu. Kasih tidak cemburu, Bapak Ibu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu Bapak Ibu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Firman Tuhan juga demikian berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kita saling menghargai di dalam rumah tangga. Istri menghargai suami, suami menghargai istri. Anak-anak menghargai suami istri. Masing-masing di dalam rumah tangga. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih Bapak Ibu. Jadi ini, kita harus memiliki konsep yang benar. Kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah. Bapak Ibu, kasih itu, ia tidak pemarah. Banyak orang hari ini marah-marah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih Bapak Ibu, konsep kasih yang benar, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini begitu banyak orang di luar sana menyimpan Bapak Ibu kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga akhirnya apa? Menjadi duri bagi dirinya, sehingga akhirnya apa? Menjadi masalah bagi diri dan hidupnya. Bapak Ibu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu melepaskan pengampunan. Kasih itu melepaskan pengampunan. Kasih Bapak Ibu itu tidak menyimpan duri di dalam kehidupan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih Bapak Ibu. Jadi kita melihat Bapak Ibu dari 3 poin ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika ini kita lakukan Bapak Ibu, maka hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan diberkati oleh Tuhan. Jadi memiliki konsep yang benar terhadap kasih yang sejati, itu akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga apapun masalah, apapun pergumulan yang ada di dalam rumah tangga kita, kita akan tetap memandang kepada salib Kristus. Kita akan tetap memandang kepada kasih abadi yang dari Tuhan. Sehingga kita terus melangkah, sehingga kita terus berjalan, mengiring Tuhan, sampai ia datang kali yang kedua. Jadi firman Tuhan yang terakhir Bapak Ibu yang saya ingin bacakan bagi kita di dalam ayat yang ke-7, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Biarlah kiranya kebenaran
firman Tuhan pada sore hari ini kita lakukan, kita amalkan, dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Saya ingat statement seorang teolog yang begitu luar biasa Bapak Ibu, yang bernama Karel Barth. Karel Barth ini adalah seorang teolog yang luar biasa, seorang pengajar yang luar biasa. Dia juga adalah seorang penulis yang luar biasa, yang berkontribusi besar secara khusus melalui tulisan-tulisannya. Suatu saat dia diwawancarai oleh wartawan. Bapak Karel Barth, Bapak seorang yang luar biasa. Tetapi dari semua buku yang Bapak sudah tulis, kontribusi yang sudah Bapak berikan, baik melalui pengajaran, baik melalui penulisan-penulisan Bapak, hal yang paling penting, hal yang paling esensial dalam kehidupan Bapak Karel Barth, kira-kira apa? Dan Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Bahwa dalam hidupnya adalah bahwa Allah mengasihinya. Dan itu dia tahu dari kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Dia berkata bahwa kasih inilah yang mendorong saya, kasih inilah yang memotivasi saya, kasih inilah yang menjadi dasar penggerak bagi hidup saya, sehingga saya terus berkarya selama hayat masih di kandung badan. Inilah yang membuat saya sehingga hari ini saya terus menulis, saya terus melayani, saya terus mengajar, saya terus melakukan hal-hal yang hari ini dipercayakan kepada saya. Karena dasar kasih inilah. Kasih yang dari Tuhan telah saya terima secara cuma-cuma. Maka kasih yang sama ini saya harus impartasikan kepada orang lain, sehingga mereka pun dapat mengalami kasih yang sejati sebagaimana yang saya alami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua dikuatkan, kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita tidak hidup dan terjebak di dalam kepura-puraan kasih yang kita jalankan hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ya, saya minta